hadis tentang orang buta itu. Seandainya yang dimaksud itu mendengar adzan pakai speaker, maka itu tidak masuk akal. Karena apa? Wong jarak 2 kilo krungu adzan saiki. Wonge buta. Apa sampean misalnya dalam logika, apakah Rasulullah mungkin mewajibkan orang buta yang jarak 2 kilometer, padahal pada zaman itu Abdullah bin Umi Maktum tidak mengatakan pada Rasul tidak ada yang menuntun. Jadi ada orang buta mendengar dengan speaker jarak 2 kilo misalkan, terus kemudian sampean muni wajib datang, padahal nggak ada yang menuntun. Ini tidak masuk akal. Saya tidak masalahkan speaker tadi loh. Nanti itu kalau hari Selasa saya bawakan beberapa hadis. Nggih. Ya. Jadi atau begini saja, besok hari Ahad kita bahas. Ngatan mego jamaah mriki gitu. Kan ada hadis seperti itu, ada hadis yang lain. Nggih. Memang ada hadis yang lain. Nah, iya. Dan pendapat kula ini termasuk bertentangan di antara para astatid memang. Tapi kula gadah pegangan kuat nggih, yakni dari Syekh Al-Basyam. Berarti sebetulnya kan kita pada hal tertentu tidak bisa kita itu berpikir satu kadang-kadang pendapat itu variatif. Lain lagi nggih. Coba ada hadis lagi bahwa Rasulullah melegalkan sholat di pasar. Iya kan? Rasulullah melegalkan sholat di pasar. Dan lagi Rasulullah melegalkan sholat ketika dia beternak kambing. Yakni mengembala kambing itu. Sholat di tengah-tengah kambingnya. Itu mereka tidak berjamaah. Itu kadang terpaksa karena dia mengembala kambing. Maka nanti niku insya Allah nggih, dan ini termasuk pembahasan nanti kita bisa bahas secara detail insya Allah besok hari Ahad saja, bukan hari Selasa karena jamaah hari Ahad. Nanti insya Allah kita bedah detail ya, nanti jenengan bawa hadis-hadisnya dan kula bawa hadis-hadis ingkang kula gadah nggih. Dan juga ulama ingkang membenarkan pendapat tersebut. Pendapat kula ini ada ulamanya. Makanya kula pegang kuat. Dan ini termasuk pendapat yang menyisi beberapa ustadz, bahkan banyak ustadz nggih. Ya, berarti kan ada toh menyelisih itu. Nggih. Dari salam sendiri pendapat. Iya, ada yang melisih tapi kula lebih menguatkan ini. Nah, untuk jenengan, nggih. untuk ustadz yang makanya kula sampaikan itu. Ya, jadi misalkan sampean nggih, tak kasih contoh misalkan Abu Salman itu di pasar. Dia mendengar adzan, padahal dia kerja di pasar. Boleh nggak dia sholat di pasar di situ nggak mendatangi adzan? Boleh. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW. Dia tidak ada kewajiban datang ke masjid pada saat itu. Gitu. Boleh. Dan ini sungguh jarang yang menyampaikan. Padahal kitabnya ada, ulamanya ada. Kalau ngantek ke ustadz mana-mana nggak ada yang menyampaikan ini. Padahal kitabnya ada itu. Untuk pendapat yang ini. Untuk pendapat yang di pasar itu loh, ada perincian di dalam hadis yang di pasar itu. Yeah. Maksudnya aktivitas berdagang atau hanya sekedar datang? Aktivitas berdagang. Aktivitas berdagang di pasar nih. Makanya sampean ketika kerja itu di pasar misalkan nggak ada kewajiban terus nggak pulang terus datang itu nggak ada kewajiban. Sunah saja gitu. Sunah saja gitu. Ngoten nggih. Jadi nek ingin mendapatkan keterangan yang lebih nggih, kula gadah dalil ingkang banyak tentang hal itu. Insyaallah hari Ahad kula sampaikan supaya mantep. Dan Pak Harjito seandainya masih janggal silahkan bawa semua hadis tentang yang wajibnya berjamaah itu, kan nggih? Jadi kan enak kita cara mono apa ya? Kita sharing ilmiah biar tambah ilmu, biar kita itu ada pendapat-pendapat yang longgar itu dari para ulama juga nggih. Ngoten mawon nggih. Wallahu taala alam, kita sepakat insyaallah kita bahas Ahad depan, dan jenengan semua boleh mencari hadis-hadis tentang sholat jamaah nggih. Boleh dibawa dan dicatat ya. Wallahu taala alam. Semoga pertemuan ini membawa barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayahnya nggih, menjadikan kita semakin istiqomah dan kita nantinya menghadap Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.